Nah, baik. Nah, kita jelaskan. Nah, maksudnya di sini adalah fiil itu mutaaddi ya dengan hamzah dan tadaif, yang dimana tadaif maksudnya ini adalah fiil fiil yang 4 huruf itu, yang wazannya fa'ala, itu maksudnya yang wazannya fa'ala. Iya, ini maksudnya di sini. Nah, ini maksudnya. Jadi ringkasnya adalah wazan yang af'ala nanti nih kayak akhroja, ajalasa, ad'afa ya, arkaba, afhama, akroa. Mana lagi di sini? Contohnya ini cukup. Nah, toy. Nah, atau yang lainnya yang tadi disebutkan di sini, atau yang tadaif kayak contoh di sini farroha, sahala, so'aba. Mana lagi? Aywa khawwafa, haffadha, hammala ya. Nah, ini nih semua fiil ini mulai dari nomor 1, maksudnya setelah titik 2-nya 1 sampai 12 itu ya. Itu fiil muta'addi. Iya. Ini fiil muta'addi. Ini dibuat rumus seperti ini karena dia memang kebanyakannya hampir 100% itu tuh dia muta'addi kalau wazannya af'ala sama fa'ala. Nah, ini dia. Nah, ini penting sekali nih. Baik. Nah, lihat contohnya. Ada juga yang 3 huruf itu uh, yang mutaaddi. Ada juga yang mutaaddi yang 3 huruf. Kayak contohnya di sini ya. Qoro'a, ya, fahima, rokiba. Ini kan khofa, hafidho, ya, hamala. Nah, ini kan fiil yang 3 huruf tapi dia mutaaddi. Memang di sana tuh ada cara mengetahuinya. Yang pertama dengan makna, kan khoroja kan maknanya keluar. Ya, ini kalau dari maknanya kayak gini jelas dia lazim dan mutaaddi. Jalasa duduk, doa ini jatuh ya, jatuh. Iya, jatuh. Nah, jalan mutaaddi dia. Menjadikan, jadi maknanya aja itu udah kelas. Oh ya, menjadikan apa kan, jadi kepanu. Itu yang pertama dari makna. Yang kedua itu biasanya fiil itu ya, setelahnya itu ada huruf jar. Nah, ini nih fiil lazim dan mutaad. Dia ini namanya mutaaddi karena dengan huruf jar, jadi seakan-akan maknanya nanti mutaaddi. Nah, lihat di sini contoh nomor 4 nih. Fariha ini melazim ya. Baik. Lihat maknanya. Seakan-akan dari contoh ini itu kata jaizanya itu adalah maf'ulun bih. Lihat. Ya, di sini anak tersebut bahagia dengan hadiah. Tuh. Seakan-akan kata hadiah itu maf'ulun bihi. Anak tersebut bahagia karena hadiah itu. Ini sih. Ini namanya ya cara tanya. Kalau misalnya ada fiil setelah ada huruf jar, ini fiilnya mutaaddi. Ada juga ini kebanyakannya tuh seperti itu. Dengan 2 teknik ini kita tahu ini fiil, ada fiil lazim dan fiil mutaaddi. Dengan maknanya ini paling bagus. Kedua adalah tadi ada fiil B-nya. Fiil itu menarik dia. Setelah itu bisa ada huruf jar. Nih. Sebenarnya sebelum kata nih contohnya farihal alwaladu bil jaizati. Nah, sebelum kata alwalad ya fiil itu kata fiil fariha itu ya fariha bi, bukan bi apa nanti. Souba juga souba fi. Ya gitu. Ya, mana lagi? Iya, souba fi. Nah, nanti untuk huruf jarnya setelahnya ini menarik.
Nggak banyak nanti setelahnya itu, dan maknanya juga beda. Kayak rogibaan rogiba fi itu. Itu beda tuh maknanya, membenci dan mencintai. Nah iya itu. Nah ini dia perhatikan. Nah karena mesti perhatikan masalah ini. Nah makanya setelahnya tuh, nah maf'ulun bih semua kata setelahnya tuh. Akhraj tuh. Nah lagi keluar maknanya ini, perhatikan, mengeluarkan. Ajalasa ini mendudukkan, menyuruh duduk. Nah gitu. Al-muhim maknanya tidak lagi maknanya lazim. Doa ini ya kan jatuh. Kalau doa itu menjatuhkan, saya menjatuhkan. Ya. Farroha, ini membahagiakan. Tuh. Sahala, memudahkan. Tidak lagi mudah artinya, memudahkan. Begitu juga seterusnya. Ringkasnya itu adalah menambahkan kata maaf di awal. Makan, mendudukan, menjatuhkan, membahagiakan, memudahkan, menyulitkan, membacakan, memahamkan, menaikkan, ya. Terus menakutkan, khuwafa, hafadha, ya, menghafalkan. Al-gulama Al-Quran, saya membuat al-gulam tersebut menghafal, gitu maknanya di sini nomor 11 ini Al-Quran. Ini dia. Nah hammala, kalau hammala membawa. Kalau hammaltul jamalal hato, maksudnya membuat si Jamal ini, onta tersebut membawa, jadi membuat. Jadi ada beda dengan onta membawa, beda maknanya onta membawa kayu dengan hammala. Maksudnya ini ada tunit, saya menyuruh membawa onta tersebut, yaitu kayu bakar, kayu hatop ya. Nah ini dia, insya Allah dipahami sampai sini. Nah gitu cara ini harus kita bedain terjemahannya muta'addi dan lazim. Jadi kalau dilihat dari sini nih, hamala ini udah muta'addi, dia juga nanti bisa naik lagi makna muta'addinya. Kayak qoro'a juga tadi, mana lagi hafidho juga, khofa juga, rokiba juga. Taib kita baca al-qaidahnya. Disebutkan idza zida, ini zida ini perhatikan, jangan baca zaidan. Zida ini adalah ya fiil majhul. Zada yazidu, udah lewat kita ya. Fiil yang tengahnya itu nih muroja, tengahnya itu alif. Kalau dia majhul diganti dengan ya. Nah, ya fi awalil fiil thulathi ditambah, jika ditambahkan di awal fiil thulathi 3 huruf, yaitu hamzah atau kita tasydidkan ya yang huruf kedua, maksudnya di sini. Nah, ini baca ini du'ifa ya, ini majhul lagi nih. Ya. Terus ta'adda liwahidin, maka membuat muta'addi salah satu jika dia lazim. Nah, maksudnya apa? Jika fi'il itu fi'il lazim, jadi muta'addi dia. Kayak tadi, ya, yang mana tadi yang lazim? Kayak su'ubah, itu lazim. Sahula lazim, fariha lazim, doa lazim, jalasa lazim. Kalau ditambah hamzah mungkin atau huruf kedua ini tasdid, atau istilah wazannya af'ala dan fa'ala, jadi apa? Muta'addi. Ini maksudnya di sini. Wa ta'adda lithnain in kana aslahu muta'addiyan lil wahid, ini ana jelaskan tadi. Nah, kalau memang 3 huruf tersebut itu fiilnya udah muta'addi, maka dia memuta'addikan 2
maf'ul langsung ini. Makanya perhatikan itu kayak hamala. Hamala satu maf'ul saja tuh. Kalau sudah hamala udah dua maf'ul ini maksudnya al jamal al hataba manal hafidho al gulam. Quran ini maf'ul per maf'ul kedua nih. Rojula dulma ya khofa rokiba juga sama ya Farid dan al farasa ini semua itu adalah memutaaddikan dua maf'ul. Nah, iya, pokoknya yang anu juga, yang Hamzah juga sama. Kan disebutkan di iya, yang mau yang wazannya af'ala, mau yang wazannya fa'ala gitu. Tetap dua maf'ul. Ini ini maksudnya di sini. Kan dibilang jika ringkasnya itu gambaran kan kalau dipahami tiga hurufnya itu udah fi'il muta'addi butuh maf'ul. Kalau kita tambahkan hamzah atau mungkin ya huruf kata tasdid atau dengan istilah wazannya af'ala dan fa'ala, maka dia butuh dua maf'ul gitu maksudnya. Kalau satu ya maka satu. Kan ini so'ubah kan dia nih lazim ini. Kalau kita ingin buat muta'addi dia ya butuh satu maf'ul. Sa'abal mataru as-sayra. Ya hujan tersebut itu apa? Mempersulit sebuah jalan. Maksudnya jalan itu akan sulit dijalani. Airnya genang kah dan macam-macam becet dan seterusnya itu. Nah, ini dia qawaid. Nah, semoga manfaat. Nah, untuk latihannya kita lewat. Nah, latihan sebenarnya itu udah ada di contoh itu lengkap sebenarnya. Pahami contoh, baca kaidah selesai. Tinggal ditambahkan sedikit yang kurang-kurang. Langsung terjadi jelas. Sekarang kita masuk ke isim fa'il. Nah, ya. Isim fa'il. Nah, dari sini kita dapati isim fa'il dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf ini sebenarnya coba diperhatikan nahwad ini per jilidnya. Kan kita ini baru ibtidaiyah itu. Itu ngulang-ngulang doang itu. Ngulang-ngulang doang maksudnya itu hal itu naik terus belajarnya. Naik. Nah, itu. Jadi gini sistemnya nahwad ini. Mungkin namanya sama tapi materinya tuh naik. Coba diperhatikan materi jilid 1, jilid 2 dengan jilid 3 dibandingin. Itu naik terus. Ini bagus nahwatnya. Ya, toh. Nah, isim fa'il ini ma'ruf ya. Isim fa'il ini maksudnya kaitan eratnya itu adalah isim kaitan eratnya itu dengan sorof. Nah, kita sekarang ini ada belajar isim fa'ilnya ya yang fiil yang 3 huruf apa isim fa'il 4 huruf isim fa'il apa 5 huruf isim fa'ilnya apa. Itu yang kita belajar sekarang. Taibah disebutkan oleh musannif di sini adalah ya perhatikan mana tadi anak kasih mana tadi ini nah isim fa'ilnya. Nah kita perhatikan di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini isim, nomor 4 ini isim fa'ilnya. Perhatikan isim fa'ilnya yang 3 huruf. Mana isim fa'ilnya? Sodikun, nadimun, sarikun, gorisun. Nah, ini ma'ruf lah kita udah tahu ini. Ini beliau ulang lagi. Terus contoh selanjutnya nomor 5. Ini contoh isim fa'ilnya yang 4 huruf. Nomor 5 nih. Contoh isim huruf. Bahasanya apa? Af'ala. Sebenarnya yang 4 huruf ini ya perhatikan kayak af'ala kan yuf'ilu dia. Af'ala yuf'ilu. Toib.
Gimana cara membuatnya? Anak kasih cara membuatnya. Cara membuatnya itu isim fa'il yang 4 huruf, dibuang huruf mudhari'anya, misalnya baca nanti fa'ala yufa'ilu sama, au fa'ala yufa'ilu sama, ya, atau af'ala yuf'ilu sama. Pertama yang dilakukan, buang huruf mudhari'anya. Buang dulu, terus diganti dengan mim yang dibaca domah. Kalau misalnya yuf'ilu artinya muf'ilu. Toib. Selanjutnya apalagi yang kita lakukan? Ingat, kita belajar isim, ditanwinkan huruf terakhirnya. Jadilah muf'ilun. Kayak di sini adnaba yudnibu mudnibun. Nah, ini ya, makanya di depan itu ada fiilnya tuh. Sodako, nada mau nadima, saroko, ya, gorosa, au gorisa, au gorusa, gitu. Ya. Toib. Ini dia ini tekniknya toib. Ya, begitu juga sama juga yang fiil yang jadi kalau kita udah satu tahu caranya, tekniknya fiil yang 4 huruf cara buat isim fa'il, maka yang 5 huruf dan 6 huruf mudah sekali. Nah, sama tuh. Contoh ini kan munqati'un itu. In qata'a yan qati'u. Yan qati'u dibuang huruf mudhari'ahnya, diganti dengan mim yang didoma. Ya munqati'u. Jangan lupa isim itu bertanwin di akhirnya. Kalau dia bukan mamnu kan gitu nanti lanjutannya. Bukan wazan isim yang mamnu minas sharaf. Bukan nam dan seterusnya. Al-muhim ini kembali ke isim lagi yang sorry yang sudah kita pelajari. Sudah ditanwin munqati'un. Begitu juga nomor 7 ini sama ya. Ini atskona nih, yutskinu sama dengan nomor 5 nih sama. Wazannya sama juga. Begitu juga yang 6 huruf. Istajaba yastajibu. Ini buang huruf mudhari'ahnya. Iya, dibuang huruf mudhari'ahnya, selesai masalah. Ya mustajibun. Nah, begitu. Nah, ini menarik nih, tambahan saja. Isim fa'ilnya yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu sebelum huruf terakhir itu harus dikasroh, kecuali ada yang huruf ilah kayak ini istajaba yastajibu nih, harus dikasroh sebelum huruf terakhirnya. Sebenarnya sih istajaba yastajibu ini kan udah lewat ilalnya dulu. Ini tuh bacanya dulunya itu ya, dulunya itu istajababa yastajibibu gitu. Jadi iya gitu dia. Jadi sini apa? Mus ya tajibibun. Nah, karena ini berat ditukar harokatnya. Jadi ya yang disukun. Ya mustajbibun gitu ya. Mustajbibun. Iya mustajibun gitu. Asalnya tuh yibun. Mustajibun. Iya kan istaja baba istaja begitu istaja baba mustaja ya maksudnya kita baca asalnya dulu ya biar kita tuh paham, karena rumus tadi kan agak ngeleneh, agak kurang tepat, ndak kena nanti. Maksudnya itu isim fa'ilnya 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf itu sebelum huruf akhirnya itu adalah kasroh. Makanya di sini mutski jangan baca mutsko, salah nanti. Kalau ada isim fa'il munqati jangan qata, mudnib jangan mudnab, nanti beda lagi nanti maknanya. Tuh, ini dia. Tuh, ini jelas sekali, perhatikan ini. Ya karena ini sering muncul juga di kitab-kitab ya. Perhatikan. Iya kan banyak huruf hilaiyah kan, enggak gini juga tulisannya. Banyak, tinggal baca aja amthilah tuh tasrifiyah kemarin. Ya udah beli juga nih ya. Itu sebenarnya tuh bukan kitab anu ya. Kalau bisa itu sering dibaca, diingat, dihafal, dilihat, diperhatikan betul-betul. Kayak istrinya mutola, lihat.
Kalau gini, oh gini ya isim ini harus diperhatikan. Itu namanya murojaah, namanya setelah kita tahu ilmunya. Nggak boleh malas-malasan kita. Kalau malas-malasan banyak yang kita tinggalkan ilmu tuh. Nggak banyak kita dapat. Dan yang kedua, kalau diulang-ulang itu bermanfaat bagi kita. Ini ya. Baik, kita baca kaidahnya ya. Kaidah ini kan ngulang doang apa kita jelaskan secara umum tadi. Nah, kaidahnya ismul fa'il ismu masugun. Nah, isim fa'il itu adalah isim yang dibuat lidilalati untuk menunjukkan alama fa'alal fi'il, apa yang dilakukan oleh pekerjaan tersebut. Ya. Wa huwa minas sulasi, kalau dia dari sulasi, ala surat dia kalau sulasi isim fa'ilnya dalam bentuk fa'ilun. Wa min ghairi sulasi, atau selain dari 3 huruf, ya ala surah mudhari'ihi. Pertama, tekniknya itu buat dulu mudhari'nya. Kalau fi'ilnya 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu buat dulu mudhari'nya. Setelah itu bi'ibdali harfi mudhara'ah. Nah, huruf mudhara'ahnya ini diganti dengan apa? Miman, yaitu huruf mim. Mim apa? Madmumatan. Iya, ini kan anak udah jelaskan dari serum tadi. Nah, kalau dari kaidah ini dituliskan nih, kaidah 136. Diganti dengan mim apa? Mim yang di doma. Ingat, jangan di fathah, apalagi di kasrah, di doma. Perhatikan, gitu ada cara buat isim fa'ilnya 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Terus nih, anak jelaskan juga waku siro ma qabla akhir. Ini perhatikan nih, kalau baca itu perhatikan. Jangan baca kasaro. Kenapa di kusiro? Tidak nyambung. Repot maknanya. Kusiro di kasro, bukan mengkasro. Di kasro apa yang sebelum akhir. Nah, sebelum anak jelas. Ayo perhatikan ini ya. Memang sih di sini adalah hawa terjemahan namanya. Makanya biasain terjemahin. Berada kebiasaan itu. Kalau begini konsepnya, ini maknanya. Harus belajar hawa terjemahan. Apalagi guru menerjemahkan, perhatikan. Oh, kalau gini, ini teknik kita dulu dalam menerjemahkan. Guru gini terjemahan, oh gini ya caranya, kalau bentuk kayak gini ini caranya, kalau bentuk tanobar. Setelah kita tahu ilmunya, nah gitu tekniknya. Ya begitu tekniknya. Toib. Nah, toib. Sekarang kita selanjutnya lagi ya, kita nambah lagi isim maf'ul. Nah, ya sekarang nah isim maf'ul ya wazannya kan kalau 3 huruf kan maf'ulun. Contohnya mana? Nomor 1 masyrubun, nomor 2 matrudun, nomor 3 maftuhun, nomor 4 mashmumun. Nah, toib. Nah, sebenarnya isim maf'ul ini mudah sekali kayak isim fa'il. Cuman bedanya adalah membaca huruf sebelum akhirnya. Ya, membaca sebelum hurufnya. Nah, kalau isim fa'il itu apa tadi? Di kasrah. Kalau isim maf'ul di fathah, gitu doang. Ini sering kita ulang-ulang ini ya. Makanya dia dalam kitab para ulama dibuat gundul, tinggal kita perhatikan ini pas nggak diterjemahkan isim maf'ul, pas nggak diterjemahkan isim fa'il, gitu doang. Nah, iya, nah makanya kita ya, kalau santri itu belajar baca kitab, dia tuh harus merojaah dulu. Karena dia tuh tidak langsung nangkap. Oh ini bacanya apa? Kalau tidak biasa ngelihat atau ada hawa terjemahan, itu susah nanti, salah baca nanti. Mungkin bacanya yang lain juga kadang. Kenapa? Hawanya itu belum nempel. Beda dengan guru-guru kita, hawa terjemahannya udah biasa. Langsung gitu bacanya pas gitu. Kan udah biasa, ini bacanya isim fa'il, ini bacanya isim maf'ul. Nah gitu, makanya murid ya murojaah dulu. Nah gitu ya. Ini dia 6. Ini selesai. Mukrom ini kan 4 huruf ini. Akroma yukrimu.
Gitu, simple, selesai. Mu'aqab sama, muta'ammad sama, mustahsana ya. Kalau dia isimnya maf'ul, isim ya berarti tanwin dah, mustahsanun, muta'ammadun, mu'aqabun, mukramun, nah gitu. Masmumun, maftuhun, matrudun, masyrubun. Ini ya lebih dari 3. Nah, betul, itu lebih dari 3. Nah, hmm. Ini udah nih sharing kita non ya. Begitulah penulis ini tetap mengulang ya, ini sebenarnya dasarnya malahan berada di jilid 3. Nggak apa-apa, itulah ilmu diulang supaya tidak lupa, apalagi murid-murid kita sekarang ini malas murojaah, repot, angel. Nah, ini ini isi maf'ul, kita baca kaidahnya ya, walaupun kita biar dapat faedahnya. Secara umum tadi udah sih dapat. Nah, katanya ismu maf'uli ismun mau masugun ya, ingat perhatikan bacanya masugun. Ini isi maf'ul juga ini. Nih yang dibentuk untuk menunjukkan alama wa alaihi fi'lul fa'il, apa yang terjadi padanya ya perbuatannya si fa'il, isim fa'il, si orang yang berbuat. Nah gitu ya. Wa huwa min sulasi, kalau dia fi'ilnya 3 huruf bentuknya maf'ulun dia. Nah, wa min ghairi sulasi, adapun selain dari 3 selain dari 3 huruf maksudnya 4 5 6 ya, dia dalam bentuk surah isim fa'il. Sebutkan isim fa'il dulu, dibuat isim fa'il. Kalau tadi ya mudnibun, mutskinun, ya mukrimun, buat dulu. Terus apa kita lakukan? Ma'a fathi, difathahkan. Apa difathahkan? Ma qoblal akhiri, yang sebelum akhir selesai masalah. Mudnabun, mukramun, mutskanun. Ya, ini mudah sekali. Tapi ini sekarang udah alhamdulillah isi maf'ul sudah selesai. Nah, sekarang kita belajar mustasna. Nah, ini udah masuk kaidah, perhatikan nih kaidah ini kaidah belajar ini. Nah, mustasna. Nah, perhatikan nih kaidah, kita sekarang ini belajar mustasna. Nah, nah silakan dibaca. Nah, bi illa, bukan illa, nanti huruf jar nanti. Bi illa. Ayo. Nah. Nah. Baik. Nah. 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 Lanjut. Nah. Dibaca lagi. Nah. Masih lanjut itu. Jadi semua tuh dibahas semua itu. Ada waktu istisnanya tuh. Nah, baca. Hmm.
Iya. Nah. Tapi khalas. Nih kita ndak baca al-bahthnya. Kita langsung ringkasnya langsung. Tapi al-mustasna. Di sini disebutkan al-mustasna bi illa. Lihat di sini. Lihat dulu, perhatikan. Ya hadara asdiqa'u illa aliyan. Nah, setelah illa di sini fathatain illa mas'alatan. Nah, illa safhataini. Nah, toib. Nah, perhatikan nih, jangan dibaca safhatina, perhatikan. Safhataini musanna. Toib. Yaumaini. Nah, sebelum ke situ ingat mustasna itu masuk ke isim-isim yang dibaca nasab. Marfu'at mansubatul asma. Artinya koidanya nanti, koidah asalnya itu dulu ya bahasanya. Dia itu adalah setelah ila dibaca nasab. Apakah semuanya gitu? Ndak, makanya ada rumusnya, ada koidahnya. Nah, kalau di sini ya, ini semuanya dibaca nasab ini. Alian, mas'alatan, sofhataini, yaumaini. Ayo, toib. Perhatikan di sini. Ya, kita kasih tahu dulu. Nah, setelah illa ini namanya adalah mustasna. Ingat, setelah illa aliyan mas'alatan sofhataini yaumani. 4 kata ini namanya al mustasna. Ini ya. Al mustasna. Pengecualian. Taib. Selanjutnya sebelumnya illa kayak asdiko, kayak di sini mana masa ilal hisab, kayak alkitab, kayak as-soifu. Perhatikan ini namanya al-mustasna minhu. Perhatikan nih urutannya itu. Setelah illa namanya mustasna, sebelum illa namanya al-mustasna minhu. Nah, ini penting ini. Ya, setelah ila namanya mustasna, perhatikan sebelum ila namanya al-mustasna minhu. Ya, perhatikan ini ya. Ini yang harus kita ketahui. Biar apa? Biar nanti pada sang i'rab kita udah tahu maknanya. Nah, gitu. Dan tahu i'rabnya. Nah, kalau udah tahu i'rabnya, secara langsung kita udah tahu maknanya. Nah, ulang lagi. Setelah ila namanya mustasna, sebelum ila namanya al mustasna minhu. Nah, baik. Ini dia. 6. Toib. Udah. Nah, ini nih contoh dulu nih. Nah, baru kita masuk baca kaidah dulu lah. Ini kaidah nih bagus nih Anda untuk pemahaman. Kaidah 138 139. Nah, perhatikan. Toib. Nah, ini Anda jelaskan nih. Yusammal ismul ladzi yaqa'u ba'da illa mustasna. Maksudnya apa? Isim setelah illa itu namanya mustasna gitu teman. Isim ya setelah illa itu terletak setelah illa itu namanya mustasna. Toib. Dan isim alladzi yaji'a qabla, maksudnya itu datang sebelum illa ya, dan dia mengandung makna alama ba'daha yang setelahnya, yaitu atau yang sering kita sebut mustasna minhu. Ya, mustasna minhu. Nah, perhatikan ini mustasna minhu. Dia mustasna minhu. Nah, dan isim yang datang sebelumnya
Itu serta secara makna itu mencakup apa yang setelahnya, atau di sini kita sebut mustasna minhu. Contoh, perhatikan maknanya nih. Para sahabat hadir. Asdiko teman-teman orang ya. Para sahabat hadir kecuali Ali. Para sahabat hadir kecuali Ali. Yang dah hadir sini siapa? Ali apa sahabat? Kalau dari makna itu. Kita ulang terjemahannya biar paham. Para sahabat hadir kecuali Ali. Yang dah hadir sini siapa? Yang tidak hadir sini siapa? Ali. Nah, ingat, di usul fiqh ini belajar ini nih nanti. Makanya kita tekankan di sini. Di usul fiqh ada nih masalah ini. Jadi nahu itu ada kaitan dengan usul fiqh. Mustasna di nahu di usul fiqh ada. Perhatikan. Nah, satu langsungnya, aku memecahkan soal-soal hitungan kecuali satu soal. Cuma satu soal itu yang dia tidak pecahkan. Ada lagi selanjutnya, aku membaca buku kecuali 2 halaman. 2 halaman dia tidak baca. Saya ini musim panas telah berlalu kecuali 2 hari. 2 hari itu tidak ada musim panasnya. Gitulah. Nah, toib. Ini baru nih masuk. Hukumul mustasna bi illa. Contohnya ada banyak sekali nih. Perhatikan setelah ilahnya itu illa syajaratan wahidatan al-qaidah. Mana lagi di sini illa bi nafsaja atau bi nafsaju. Nah, toib. Kenapa nih 2 harokat? Nah, ini kita bahas ini. Illa ahmada boleh ahmadu. Kenapa nih ada ilmunya? Al-awwala atau al-awwali. Toib. Mana lagi? Illal mukhlisuna. Dia perhatikan harokat-harokatnya itu illal akhyaro. Perhatikan. Ini ada ada kaidah yang masuk. Kenapa 2 bacaan gitu? Illal bil akhlaki. Toib. Nah. Toib. Nah, ini kaidahnya ada 3. Perhatikan kaidah ini menarik. Perhatikan kaidahnya. Toib. Kata kaidah ini, nah ini kita langsung ke kaidah, nanti langsung lihat di contohnya. Contohnya tadi ada belasan. Katanya, idza kanal mustasna minhu. Nah, disebut mustasna minhu artinya sebelum illa. Madhkuran. Terus perhatikan madhkuran. Ya. Sebutkan apabila mustasna minhu itu madhkuran. Nah, isi maf'ul nih disebutkan, bukan menyebutkan. Ada kayaknya kan gitu ya terjemahan isi maf'ul. Toh selanjutnya, dan kalimatnya musbat. Nah, ini menarik nih. Al kalam musbat. Kalam mana tadi? Al kalam musbat. Apa itu kalam musbat? Positif. Perhatikan. Ini menarik nih. Musbatan ini kalimat positif. Maksudnya tidak ada penafian di kalimat itu. Tidak ada penafian di kalimat itu. Nah, perhatikan ini. Artinya kalau kalimat itu positif dan negatif dan mustasna minhunya disebutkan, perhatikan. Ini menarik ini, harus tahu ini. Kalau mustasna minhunya ada, terus karena soalnya nanti ada mustasna minhunya tidak ada. Nanti juga ada kalimat. Nah, ini yang Anda baca tadi yang bisa pilih 2, 3, 2, doma dan seterusnya tadi. Yang kedua kalimat dan kalimatnya positif akan datang juga kaidah kalimat yang negatif gitu. Nah, kalau disebutkan mustasna minhunya ya, nanti kita akan tunjukkan mana mustasna minhunya dan kalimatnya positif. Katanya wajib nasbul mustasna bi illa, maka wajib nasab pengecualian tersebut dengan illa. Maksudnya apa? Setelah illa dibaca nasab, fathah nasab. Kan bahasanya nasab kan fathah. Setelahnya itu adalah fathah atau fathatain. Toib. Mana contoh? Mana contohnya kaidah ini? Perhatikan mana contohnya. Nah, anak tunjukkan dulu. Contohnya nomor 1. Nah, di hukumul mustasna bi illa ya. Nomor 1. Toib. Nomor 2. Toib. Nomor 3. Nah. Nomor 3. Toib. Katanya tadi harus ada kaidahnya mustasna minhunya ada. Mana mustasna minhunya?
asmari asjaru ila syajaratan, ya al asjaru. Nah, kita udah jelaskan sebelum ila namanya mustathna minhu, setelah ila namanya mustasna. Tapi mana lagi? Al-hammamu atau al-hamamu. Mana lagi? Al-junudu. Junudu. Nah, ini nomor satu, nomor tiga ada mustathna minhunya. Nah, kalimat selanjutnya apa? Kalimat ini kalimat positif. Tidak ada penafian di sini. Tidak ada manafian, tidak ada lam, tidak ada la, tidak ada semua. Artinya setelah ilahnya dibaca nasab. Paham nih? Insyaallah nih, paham. Nah, toib ini menarik, perhatikan. Makanya ya, kaidah ini sering muncul di kita orang perhatikan. Setelah ilah tuh jangan langsung ngegas aja baca. Perhatikan dulu ini apa nih. Yang wajib nasab, ya kalau wajib nasab artinya sebelumnya ada mustaminhunya dan kalimatnya positif. Nah, selanjutnya, nah menarik ini. Jika mustatsna minhunya telah disebutkan, tapi nah sama nih. Maka masih ada mustaminhu tapi wakana kalaman fiya, maksudnya kalimatnya tersebut kalimat negatif. Negatif itu gimana cara tulis negatif? Adalam, adalah, manafiyah. Nah gitu. Katanya nih perhatikan menarik. Zaja fil musnabi illa an ya yunsab alal istina. Maksudnya apa? Boleh dia koidahnya koidah mustasna. Apa koidah mustasna? Maksudnya setelah ilah boleh dibaca nasab. Nah, toyib. Ini menarik, boleh dibaca nasab. Berarti setelah ilah ini boleh dibaca nasab. Nanti contoh yang akan tunjukkan. Yang selanjutnya wa an yatsba'al mustasna minhu fi irabi. Nah, ini maksudnya itu yang kedua ini boleh mengikuti i'rabnya si mustasna minhunya yang sebelum ilah. Toy, mana contohnya? 141 ini kaidah 141 ini contohnya. Perhatikan. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nomor 5, 4, nomor 5, nomor 6 ya. Toy, lihat. Di sini udah jelas lam ini penafian. Artinya ini kalimat nafi, kalam manfian. Toib. Kita cari lagi, harus cari dulu dia, boleh ndak dicari. Nanti soalnya kaidah nih saling itu, kalau sedikit hilang nanti kaidah lain masuk, harus rapi. Nah, toib. Al-azharu nih mustathna minhu. Ini nomor 4. Nomor 5. Ya, mustahimmuna ini mustathna minhunya, tapi dia kalam manfiya, kalam negatif. Nomor 6 sama al-qadimina ini mustaminhunya. Apa dibilang tadi? Boleh nasab setelah ilahnya dan boleh mengikuti mustasna minhunya. Kalau mustasna doma ya doma, kasro gitu. Disebut kalau rofa ya, terus nasab jer gitu maksudnya. Paham insyaallah nih? Toib. Nah ini kalau ini makanya di sini baca illa biman faja. Nah, ini boleh nasab kalau dia positif dan masih ada mustaminhunya. Nah, au ya biman faju. Kenapa dibaca doma? Karena mengikuti sebelumnya al mustaminhu al hazaharu doma. Fahim? Insyaallah nih. Sama juga yang kedua nih, mustahimuna. Ini kan jamu dzakar salim rofa ini dengan waw. Maka nanti bacanya Ahmadu. Kenapa Ahmad ya? Tadi kan dua bacaan, boleh nasab, boleh mengikuti harokat sebelumnya. Taib. Nomor 6. Awala. Kenapa ya? Udah jelas tadi kaidahnya. Mustathna minhunya ada dan kalimatnya negatif, maka setelahnya boleh dibaca nasab. Yang selanjutnya mengikuti harokat sebelumnya, maka dibaca awali, karena mengikuti al-qadimina jar dengan ya jamak muzakkar salim, makanya al-awwali. Paham insyaallah? Nah, ini dia, ini baru kaidah ini. Nah, taib. Lanjut kaidah selanjutnya, ini kaidah yang 142. Nah, idza kana mustaminhu mahdhufan. Nah, ini menarik. Tidak ada mustatsna minhunya, ini mahdhufan dihapus. Tidak ada mustatsna minhu, itu bahasa mudah. Tidak ada mustatsna minhunya. Uriba di i'rab
mustasna, artinya setelah ilahnya, mustasna setelah ilahnya ala hasabi ma yaqtadihi maudi'uhu fi tarkibi kama law kana illa ghairi maujudah. Maksudnya apa? I'rabnya mustana, di i'rab mustananya itu tergantung dia terletaknya. Maksudnya apa? Jika sebelumnya fiil maka jadi fa'il. Bisa juga kalau dia sebelumnya ilah ini fiil, ulang lagi fiil ma'lum atau majhul, maka setelahnya apa? Fa'il atau naibul fa'il. Nah, sebelum ini begitu maksudnya. Setelah ilah ini adalah fiil dan fa'il, maka yang terjadi adalah apa? Setelah ilah dibaca maf'ulun bihi dan i'rabnya. Toh selanjutnya kalau dia apa? Taib. Nah. Taib. Nah, kita ulang pelan-pelan. Nah, nomor 42 ini adalah setelah ilah itu tergantung i'rab apa yang kata yang sebelum ilah. Ini maksudnya. Sebelum ilah. Maka ini maksudnya idza kana al-mustasna minhu mahdhufan. Enggak ada mustasna minhunya dia. Terus gimana? Contohnya adalah nomor 7 ya di hukum istinad tadi, nomor 8, nomor 9. Ya. Perhatikan di sini. Nah, lihat di sini. La yusdi an-nasihata illal mukhlisuna. Perhatikan. An-nasihah di sini jangan bilang rofa. Kenapa rofa? Karena di depannya ada fiil. Mana fiilnya? Yusdi. Ini maksudnya tadi. Naam. Ini maksudnya tadi. Tidak ada mustamisu di sini. Jangan bilang an-nasihatan. Memang di sini dia beda. Makanya di sini al-mukhlisunya di apa? Fa'il. Paham insyaallah nih. Nangkap. Iya. Ayo, tapi terjemahannya itu ya tetap ada pengecualiannya. Ya, gimana tadi? Nah, sama juga nomor 2. Iya, ma sohabtu apa? Iya. Iya. Nah, pokoknya tidak ada mustasna begitu. Dan kita Anda lihat maknanya. Anda, iyalah. Nggak bisa. Masa mau kita katakan an-nasihah ini mustasna minhunya dari al-mukhlisun? Nggak mungkin. Itu ya, maknanya gitu. Memang penting makna. Apalagi belum ada hawa-hawa menerjemahkan kitab-kitab gundul itu perlu memperbanyak. Iya. Karena kebanyakan sembarangan. Alhamdulillah kalau di sini ya kalau ngi'rab dengan huruf itu mudah kita gitu. Kalau gimana kalau dia isi mufrad jamak taksir yang memang itu bingung gimana ya itu hawa terjemahan. Hawa terjemahan maksudnya biasa ini i'rabnya itu boleh ini boleh itu boleh nasab saja wajib nasab. Hawa ini penting. Nah ini dia. Nah sama juga ma sohabtu illal akhyaro. Di sini masuk akhyaro. Aku tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang akhyar, pilihan. Ini gitu. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin kata ana itu menggantikan akhyar, nggak mungkin. Makanya akhyaro kenapa dibaca fathah? Ya karena ini fiil, fa'il. Sohaba, fa'ala. Ini fiil. Fa'ilnya apa tuh? Maf'ulun bihi akhyaro di sini. Yang di atas itu fa'il. Baik, yang ini la tasuddu syu'ubu illa bil akhlaqi. Ini jelas karena ada huruf jar maka dibaca kasrah.
Ini mudah sekali kalau yang ini ya. Dan dia itu kan tidak berada sebelum ilah soalnya. Langsung nempel setelah ilah. Ya. Ilah bi ini jelas setelah pasti kasro. Nah ini kaidah yang kita pelajari sekarang. Jadi maksudnya itu bangsa-bangsa tidak akan berjaya kecuali dengan akhlak. Asudu ini berjaya, syu'ubu ini bangsa-bangsa tidak akan berjaya kecuali dengan akhlak, Taib ini dia taib. Nah ini dia taib ya. Mungkin cukup dulu ya, insyaallah yang selanjutnya ini lanjutkan. Ini beda lagi mustasna juga yang dengan goy dan siwa. Ini mustasna berikutnya nanti akan juga khola dan wa'ada wahasya ya, ini juga di pertemuan selanjutnya. Nah gitu dong, ingat-ingat teori ini supaya nanti setelah ilah supaya anda baca kemana-mana loncat sana sini bacanya. Nah tuh misalnya ini udah 3 kali diulang oleh penulis. Tinggal kita murojaah ulang, kalau lupa tanya terus guru kita. Jadilah itu ya ini. Nah semoga manfaat. Cukup dulu, alhamdulillah cukup ya 1 jam. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.